Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam program podcast santri, di mana kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Alena Gurutta, Ketua Majelis Dakwah, Fatwa dan Bahsul Masail Pondok Pesantren As-Adiyah, Gurutta Kemuda Haji Muhammad As'ad Marwewang. Gimana kabar Gurutta? Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga ucapannya sama juga untuk Pak Sadam. Alhamdulillah. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Ya, begini Gurutta Hung, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang menjadi khas daripada pondok pesantren adalah menjadi santri pak dakwah. Betul. Ataukah menjadi santri yang terjun langsung ke masyarakat menyampaikan dakwah. Berkenaan dengan itu kita akan menggali sedikit bagaimana sih program-program yang dilakukan oleh Majelis Dakwah berkenaan dengan program dakwah tersebut selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Saya merasa tersanjung ini karena mendapatkan kesempatan untuk bisa nimbrung di acara podcast dari channel As-Adiyah. Iya. Saya merasa penting sebenarnya memang untuk hadir. Kenapa? Karena khalayak perlu mengetahui seperti apa eksistensi dari peran As-Adiyah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, seperti apa bentuk persiapan, seperti apa bentuk interaksi antara warga pondok pesantren dengan masyarakat kita. Iya. Dan ini yang harus kami sampaikan, bahwa pondok pesantren itu memang punya visi pendidikan dan dakwah. Masya Allah. Jadi pada prinsipnya memang dakwah itu telah menjadi nafas perjuangan dari As-Adiyah, pondok pesantren As-Adiyah. Iya, Sejak beberapa puluh tahun yang lalu kegiatan dakwah ini telah menjadi tugas dari para ulama-ulama kita, para santri Gurutta. Mereka telah merasakan pahit getirnya bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat dengan kondisi fasilitas yang tentu sangat berbeda dengan kondisi sekarang ini. Betul, Pak. Olehnya itu warisan itu tidak kita boleh hilangkan. Kita harus selalu lestarikan. Betul, Pak. Makanya secara internal di pengurus pusat Pondok Pesantren As-Adiyah, dalam hal ini Majelis Dakwah, Fatwa dan Bahsul Masail, melaksanakan kegiatan persiapan secara internal di pondok pesantren dalam bentuk kegiatan pelatihan dakwah, penataran mubalik, orientasi mubalik, seperti itu. Mereka ini sebelum menjadi dai di masyarakat dikasih orientasi terlebih seperti dahulu. Itu. Itu harus. Iya. Kenapa? Karena di orientasi mubalik inilah para dai-dai kita itu diberikan pembekalan. Guru-guru yang telah aral melintang dalam perjalanan dakwah, mereka akan berbagi pengalaman dengan para anak-anak santri kita ini. Menjadi bekal buat santri. Jadi bekal bagi mereka. Jadi mereka itu ditempa dalam beberapa tahapan persiapan. Bahkan dari pihak pengurus pusat itu, Pondok Pesantren As-Adiyah memang telah bekerja sama dengan tingkatan-tingkatan, baik dari tingkatan MTS, karena memang tingkatan MTS itu dianggap bahwa batasan anak-anak itu sudah bisa kita rekomendasi untuk keluar berdakwah. Jadi anak santri As-Adiyah ini MTS setara SMP. Setara SMP sudah bisa berdakwah. Sudah bisa berdakwah. Sebulan itu, Bu? Sebulan. Masya Allah. Jarang itu yang punya. Ini yang menjadi khas As-Adiyah. Dan saya ingat, saya juga keluar ceramah waktu MTS. Betul. Masya Allah. Jadi aktivitas kegiatan dakwah itu memang anak-anak rutin lakukan. Setiap selesai sholat berjamaah 5 kali sehari. Semalam di lingkungan pondok itu mereka harus tampil. Setiap saat selesai sholat berjamaah mereka tampil. Ya, anak-anak itu memang sudah terlatih, terbiasa. Kemudian kita juga kerjasama dengan organisasi-organisasi kedaerahan. Mereka melakukan kegiatan pengkaderan juga di lingkungan internal organisasinya.
Oh iya. Kemudian selanjutnya di perguruan tinggi mahasiswa mahasantri juga Ma'had Ali. Iya. Mereka semua punya aktivitas kegiatan dalam bentuk kegiatan orientasi di internal mereka. Jadi sebelum di tingkat pusat tingkatan itu sudah digembleng anak-anak untuk menjadi pendakwah. Jadi dari hasil seleksi di tingkatan di organisasi-organisasi kedaerahan, dari hasil seleksi itu nanti yang akan direkomendasi mengikuti kegiatan puncak yang dilaksanakan di tingkat pengurus pusat Asadiyah dalam bentuk kegiatan penataran mubalik. Makanya wajar ini santri-santri Asadiyah ini dikenal dengan ahli dalam berdakwah. Memang ibaratnya senjata pamungkasnya itu. Masya Allah. Saya teringat itu pun tertarik juga masuk di pondok pesantren Asadiyah karena mubaliknya Asadiyah. Luar biasa. Itu yang tidak sempat keluar itu Pak Sadam. Iya. Yang memang sudah diseleksi tetapi belum dianggap belum memenuhi syarat untuk bisa keluar, mereka tetap boleh berdakwah. Mereka tetap mendapatkan rekomendasi dari tingkatan, sehingga mereka itu tetap kita wajibkan berdakwah di daerah-daerah mereka masing-masing. Di kampungnya. Di kampung-kampung. Naik ceramah. Ada minimal diwajibkan itu untuk santri Asadiyah. Iya, mereka itu minimal 3 dakwah yang harus dia sebar. Oh, Masya Allah. Itu khusus untuk yang pemula ya. Yang pemula. Jadi mereka itu harus berdakwah. Masya Allah. Betul. Bahkan kemarin kita program itu mereka harus ambil shootingan gambar dan siapa yang terbaik gambarnya maka dia akan mendapatkan reward penghargaan dari. Wajar sekali. Bentuk motivasi kita kepada anak-anak kita. Makanya mungkin wajar sekali nih pondok pesantren Asadiyah itu lahir para mubalik yang bisa dikatakan levelnya sampai nasional. Sudah banyak tampil di TV. Di TV nasional. Iya, Masya Allah. Kita lihat banyak seperti Ustadz Ervin Bedu, Ustadz Abdul Rahman Akas dan lain-lain itu kan merupakan jebolan dari para pondok pesantren Asadiyah yang luar biasa. Artinya kita sebenarnya ini merasa bersyukur karena sebenarnya mereka sendiri yang mencari jati dirinya. Masya Allah. Tidak ada itu bahwa ada rekomendasi dari pondok misalkan bahwa tampilkan ini, tidak. Mereka sendiri yang berkiprah sendiri menemukan dirinya. Tapi itu berasal dari gemblengan diperoleh. Itu yang kita syukuri anak-anak ini, para ustaz ini mereka itu tidak pernah melupakan alma maternya. Masya Allah. Mereka tetap tetap senantiasa selalu menyebut. Makanya kemarin kita coba melakukan program untuk mengakomodir dai-dai milenial ini, dai-dai yang sudah go nasional. Ayo kita bergabung dalam bentuk literasi dakwah, kita buat buku dakwah. Masya Allah. Produknya dari majelis dakwah. Yang diinisiasi juga oleh Pak Sadam sebenarnya. Masya Allah, siap. Akhirnya kita minta mereka membuat tulisan-tulisan. Karena kalau dakwah bil lisan akan terbatas orang mengkonsumsi, tetapi kalau misalkan dakwah dalam bentuk literasi bacaan, bil kitab itu bisa kita kirim, kita bawa ke wilayah-wilayah tertentu yang kemungkinan akses pendakwaannya kurang, maka dia bisa menggunakan literasi bacaan itu untuk berdakwah. Nah, selanjutnya Pung, ada bocoran kami terima bahwa pondok pesantren Asadiyah ini diajak kerjasama atau berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Alhamdulillah untuk mengutus dai 3T. Iya, bisa mungkin disampaikan, Pung. Saya menganggap bahwa ini adalah rahmat dari Allah. Saya tidak pernah menyangka akan mendapatkan penghargaan seperti ini dari Kementerian Agama. Pusat. Masya Allah. Ketika kami ditelepon karena ada kabar yang memberitakan kepada mereka bahwa Asadiyah itu setiap tahunnya mengeluarkan dai-dainya sampai ke pelosok-pelosok Nusantara, sehingga bersambut baik ketika ada program pemerintah itu pengiriman 500 dai ke wilayah 3T. Iya, betul. Ya, wilayah 3T itu tentunya bisa kita pahami bahwa tertinggal, terdepan dan terluar. Berarti memang wilayah-wilayah marginal ya yang terisolasi. Betul. Yang akses dai-dai itu mungkin bisa kita katakan jarang, bahkan mungkin ada yang tidak pernah sama sekali. Jadi memang lokasi tersebut sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Iya. Saya sampaikan pada saat itu bahwa
program ini sebenarnya As'adiyah sudah lama lakukan, Pak Sadam. Sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Masya Allah. Kalau kita dengar ceritanya guru-guru itu berdakwah dulu yang belum ada fasilitas transportasi. Saya mengatakan bahwa ketika ada dari Kementerian Agama menelepon, saya terharu sekali. Sampai-sampai saya itu sempat meneteskan air mata bahwa ternyata begitu lamanya As'adiyah melakukan perjuangan di medan dakwah. Ternyata saat ini kita mendapatkan pengakuan dari negara. Walaupun mungkin sebenarnya sudah diakui dari dulu oleh sudah negara. diakui dari negara. Tapi masuknya program ini menguatkan bahwa Pondok Pesantren As'adiyah ini memang selalu berdakwah di tengah masyarakat. Itu yang membuat saya terharu itu, Pak Sadam. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa ternyata para guru-guru dulu yang kemungkinan tidak pernah mendapatkan penghargaan yang seperti ini, tapi kita-kita ini para pewarisnya, anak-anaknya ini justru mendapatkan itu. Ini menandakan bahwa program kerja dari pemerintah ini, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bimas Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, ini luar biasa. Kita sambut baik dan alhamdulillah As'adiyah mendapatkan porsi bahkan sepertiga dari program itu. Nah, ini hal yang luar biasa yang benar-benar saya sampaikan. Ini rezeki yang dalam artian bahwa amanah ini benar-benar mendapatkan pengakuan dari negara. Walaupun tanpa pengakuan itu sebenarnya kita sudah melakukan. Tetapi ketika tiba-tiba pemerintah melegalisasi ini suatu hal yang luar biasa. Pengakuan yang luar biasa bahwa memang dakwah ini betul-betul mengakar di masyarakat. Mereka terjun di masyarakat. Karena saya punya pengalaman juga untuk dakwah di As'adiyah. Iya, Pak Sadam kalau tidak salah lolos kemarin ya. Saya tapi di pusat. Di pusat ya. Justru ini bangga juga As'adiyah ya. Alhamdulillah. Punya alumni yang bisa lolos direkrut oleh seleksi ya. Itu ketat itu Pak Sadam ya. Alhamdulillah. Itu karena berkahnya juga di As'adiyah. Jadi sebelum direkrut menjadi dai 3T kan alhamdulillah masih berjalan sebenarnya setiap tahun kita ini dari santri As'adiyah alumni masih terus berdakwah langsung bersentuhan dan hidup di tengah masyarakat. Betul sekali. Kita lihat beberapa pondok pesantren itu pun ketika mereka tugas mereka menyebutnya safari Ramadan. Nah, cuma perbedaan safari Ramadan dengan dakwah As'adiyah itu yang saya alami ini pun ya. Kalau safari Ramadan itu mereka datang 1 hari, 2 hari, 3 hari, masuk ke kampung orang, tapi mereka tidak hidup di sana. Mereka masuk di jadwal tarwih atau ke jadwal subuh. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren As'adiyah. Iya, betul. Berbeda. Jadi begini, dai-dai mubalik kita yang kita kirim ke beberapa tempat itu memang benar-benar mereka itu tinggal mukim di sana. Jadi proses interaksinya itu Sadam, dia tidak hanya dakwah bil mimbar, dakwah bil lisan tidak. Mereka itu justru lebih banyak berinteraksi itu dakwah bil hal. Dengan sikap perbuatan mereka. Makanya itu sebabnya kita memang mewanti-wanti sebelum mereka itu keluar harus dibekali dulu. Kenapa? Karena ini bukan pekerjaan ringan. Mereka tidak hanya naik di atas mimbar. Tidak. Mereka itu harus mampu menjalin komunikasi, berinteraksi langsung dengan masyarakat kita. Jadi makanya ini handalnya kita punya kekuatan dai ini karena mereka itu ketika pulang, mereka itu mendapatkan penghargaan luar biasa dari para dari masyarakat itu, bahkan yang sering kita dengarkan, mungkin Pak Sadam juga sering mengalami itu, kalau pulang itu diantar sampai berapa kendaraan, Masya Allah. Sampai-sampai saya sering buat anekdot dengan teman-teman bahwa kalau sampai penghargaannya kasihan bisyarahnya itu bisa-bisa habis semua jadi dipakai juga untuk menjamu tamunya yang mau datang. Saking banyaknya itu. Masya Allah. Tapi ya justru nampak terlihat itu yang menarik itu ketika mereka pulang, penghargaan masyarakat itu bukan cuma karena mengeluh-elukan dia. Di antara mereka ada yang menangis itu karena ditinggal. Tetapi justru ya pengantarnya itu tidak sekedar mengantar saja, tapi ikut semumi itu. Ada mie berdek, ada mie kelapanya. Masya Allah. Engkau otin. Ada juga yang biasa kasus itu pun saya dapat. Pas tugas Ramadan di sana,
hanya bulan Ramadan, ternyata sampai seterusnya. Iya. Banyak terjadi seperti itu. Bagaimana itu? Wah, jadi begini, inilah yang saya katakan tadi, karena kita memang benar-benar berdakwah, bukan cuma dakwah sekedar di atas mimbar saja, tetapi benar-benar anak-anak ini bergaul. Anak-anak ini benar-benar merasakan seperti apa kondisi yang terjadi di lingkungan sosialnya di sana. Sehingga karena kedekatannya ini yang menyebabkan anak-anak itu mendapatkan perhatian serius dari pihak si empunya rumah. Apalagi bisa kita katakan dai itu atau mubalik itu ketika dia berada di tempat tugasnya, mereka itu sebenarnya adalah selebriti, idola. Mereka menjadi idola, pusat perhatian. Iya, apalagi yang diutus ini masih muda-muda. Apalagi muda-muda. Nah, itu sehingga yang terjadi kasus banyak itu, bukan kasus sebenarnya itu. Disuruh tinggal. Disuruh mondok. Tinggal betul dia. Disuruh cari perempuan yang bukan disuruh lagi, tapi langsung dipaketkan bilang ini. Masya Allah. Ya lebih menggembirakan lagi kalau misalkan figur-figur tokoh-tokoh di sana, misalkan anaknya Pak Imam. Itu sudah banyak kasus santri. Saya bilang intinya begini, yang penting bukan kamu yang menampakkan rasa apa itu. Kalau orang itu bersimpati ke kamu itu hal yang wajar itu. Betul, wajar. Betul. Luar biasa. Jadi makanya tetap menjaga diri, ya kendalikan diri kamu. Bagaimana supaya masyarakat itu menghargai kamu bukan karena yang lainnya, tetapi benar-benar karena keikhlasan kamu untuk menyampaikan dakwah. Dan ini yang diakui. Iya, jadi santri yang diutus ini pun tidak hanya sebagai dai di mimbar, tapi juga teladan di masyarakat kita. Ada mungkin yang Guru Tak pernah ingat pesannya Andre Guru Tak agar supaya ini santri ini menjadi apa itu? Wali mungkin pada saat betul sekali Sadam. Jadi saya sering mendengarkan kata-kata filosofi dari Andre Guru Tak itu sebagai bentuk motivasi. Satu di antaranya saya mengambil dulu filosofi dari Andre Guru Tak Sade. Kada teteng ya gamana fung Allah Ta'ala. Ira jauh prinsipnya teteng ya gamana fung Allah Ta'ala. Nah isamu tu fung Allah Ta'ala gak mau perluang. Jangan pernah berharap imbalan dari apa yang kau lakukan. Lakukan tugas itu dengan maksimal, dengan sendirinya itu akan datang penghargaan itu. Bahkan biasa Andre Guru Tak Bunawas Riolo makada anca jimaleka komo namun si ulang mah. Ini dalam sebenarnya ya, kata-kata ini dalam ya. Betulnya onruna loret Andre Guru Tak begitu berharapnya Andre Guru Tak itu kita menjaga sikap perilaku kita selama sebulan itu. Bukan hanya sekedar naik mimbar, naik hindar. Artinya jadilah malaikat walaupun sebulan itu. Artinya ini bahasa kiasan ya. Artinya begitu Guru Tak berharap sekali bahwa kamu tidak sekedar membawa dirimu, tapi kamu mewajahkan asa dia ke sana. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu. Ya. Luar biasa menarik perbincangan kita ini, Bang. Mungkin ini yang perlu kita gali lagi sedikit, Bang, berdasarkan hasil laporan mungkin daripada dai-dai yang diutus sebagai 3T. Mungkin ada hal yang Guru Tak temukan menarik dari temuan lapangan yang dilaporkan oleh santri-santri kita yang bertugas. Dai katanya. Iya, betul. Jadi perlu saya laporkan juga supaya halayak masyarakat mengetahui bahwa khusus untuk dai 3T yang dikirim Asadia ini sudah lintas provinsi. Jadi ada yang di Kalimantan, Kalimantan Timur, ada juga di perbatasan di Sebatik. Jadi anak-anak kita memang berjuang itu di wilayah perbatasan. Mereka itu benar-benar bekerja serius di sana. Saya sampaikan bahwa jangan permalukan Asadia. Kita ini punya amanah tanggung jawab dari Kementerian Agama. Selain dari pondok pesantren. Kementerian Agama. Jadi makanya saya sampaikan kepada mereka bahwa berbaurlah, berinteraksilah dengan masyarakat kita. Dakwah Anda jangan sekedar di mimbar saja. Itu anak-anak kita yang butuh untuk diajari mengaji. Kau punya kompetensi di situ. Anak-anak remaja kita yang kemungkinan sisi waktunya lebih banyak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
Ya. Bagaimana mereka back to masjid, kembali ke masjid, bikin aktivitas kegiatan di masjid. Masya Itu yang mereka lakukan. Kemudian Anda berinteraksi dengan masyarakat kita, jangan cuma sekedar di masjid itu menjadi stamplasnya. Upayakan Anda bisa terjun di lapangan. Kalau orang pergi ke ladang, enggak apa-apa lah, kok sekali-kali ikut ke ladang lah. Kemungkinan ada dari warga masyarakat peladang itu yang kemungkinan jarang ke masjid, Anda yang datangi. Itu yang harus dilakukan. Dan banyak cerita-cerita menarik. Seperti di wilayah perbatasan itu disampaikan bahwa di sana itu benar-benar artinya tempat rumah ibadah mereka itu sangat tidak terurus. Bahkan anak-anak Dai 3T sendirinya langsung yang mengambil peran itu membersihkan, Masya Allah, mensterilkan dengan mengajak 1-2 orang untuk membersihkan. Bahkan ada yang saya dengar cerita mereka, itu mereka yang antar jemput di awal-awalnya karena mereka dengan alasan tidak punya kendaraan. Masya Allah. Tapi atas bantuan komunikasi antara pihak Dai itu dengan pihak pemerintah desa, ya ada kendaraan, akhirnya mereka itu diantar, dijemput pada saat akan datang ke masjid dan diantar pulang. Ini lebih lucu lagi. Iya. Tapi jamaahnya yang diantar jemput. Wah, ini hebat ini. Luar biasa. Tapi ternyata ini menjadi pembelajaran. Ternyata 1, 2, 3 hari dijemput, mereka sudah tidak mau dijemput lagi. Mereka sendiri yang datang. Masya Allah. Nah, ini namanya metode dakwah yang paling efektif ini. Nah, itu cerita-cerita menarik yang saya dapat dari mereka. Iya, alhamdulillah. Semoga ke depan nanti ustadz-ustadz yang di Dai 3T ini bisa kita nanti hadirkan di podcast ini juga nanti. Insya Allah nanti kita selesai Ramadan ini, kita berharap akan ada di antara mereka itu yang kita rekomendasi untuk duduk di kita meja podcast ini, kita silaturahim sekaligus bercerita langsung seperti apa pengalaman mereka. Ya, baik Guru Tafung, mungkin yang terakhir ini apa pesan yang Guru tak dari Majelis Dakwah Pondok Pesantren Asadiyah pertama kepada Kementerian Agama dan juga kepada dai-dai yang bertugas sebagai Dai 3T? Silakan, Pung. Terima kasih. Saya mewakili pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah dalam hal ini Majelis Dakwah Fatwa dan Basul Masail sebagai penanggung jawab aktivitas kegiatan dakwah di Asadiyah, menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Ditjen Bimas Islam Direktorat Penerangan Agama Islam, yang telah memberikan kepercayaan kepada Pondok Pesantren Asadiyah menjadi bagian dari program dai di wilayah 3T. Saya tentunya bertanggung jawab penuh untuk mengawal amanah ini, dan setiap saat kami berkoordinasi dengan dai-dai yang memang jaringannya bagus. Setiap saat kita Zoom untuk menanyakan kabar mereka sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap mereka. Terima kasih saya aturkan kepada Ibu Subdit Dakwah dan Hari Besar Islam. Beliau yang termasuk proaktif setiap saat menghubungi saya, mengkomunikasikan seperti apa bentuk kerjasama ini. Dan tentu di internal pusat Andri Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang begitu memberikan kepada kami support dan senantiasa selalu hadir memberikan arahan-arahan kepada kami dalam rangka mengawal program kerja ini. Olehnya itu terima kasih saya ucapkan kepada anak-anakku para dai mubalik yang telah bertugas di pelosok-pelosok tanah air. Selamat bertugas anak-anakku para santri, para dai-dai, guru-guru kami yang telah bertugas. Mudah-mudahan tugas tanggung jawab ini kita laksanakan, kita tunaikan, dan kita berharap menjadi program yang benar-benar bersentuhan dengan masyarakat kita. Dakwah-dakwah itu benar-benar tersampaikan kepada mereka, dan kita berharap sekembalinya kita di kediaman kita masing-masing, kita berharap jalinan silaturahim komunikasi itu dengan mereka-mereka yang berada di tempat tugas kita tetap kita jalin adanya. Saya rasa demikian yang merupakan testimoni sekaligus penyampaian ucapan terima kasih dari saya.
Iya. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjuangan kita ini. Baik, terkhusus juga mungkin ini pun kita berharap semoga program Dai 3T yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama ini masih berjalan. Itu yang kita harapkan. Masih terus berjalan, alhamdulillah, insyaallah. Karena masyarakat merasakan manfaat dari program betul, ini. Betul. Ya baik, terima kasih banyak Pung Andre Guruta sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Semoga memberikan manfaat. Demikian pemirsa As-Sadecel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbincangan kita dengan Guruta, Ketua Majelis Dakwah, Fatwa dan Bahsul Masail Pondok Pesantren As-Sadiyah. Sangat banyak hikmah yang kita peroleh tadi, dan baiklah kita tutup perjumpaan kita kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak lagi Guruta. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama dengan ucapan wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.